Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Triana Valita. Hari ini aku akan membahas mengenai analisis kelebihan dan kekurangan puisi marginal, yaitu yang berjudul Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul. Mari kita simak sama-sama ya. Profil dari Wiji Tukul. Wiji Tukul merupakan pria kelahiran 26 Agustus 1963 yang bernama asli Wiji Widodo. Ia adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak 1998 sampai sekarang, dia tidak diketahui keberadaannya. Dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Terdapat 3 sajak Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici Belanda pada tahun 1994. Tapi, sesungguhnya antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KIT Elvi dan penerbit Hasta Mitra Jakarta. Nama penerbit fiktif Manus Amici digunakan untuk menghindar dari pelarangan pemerintah Orde Baru. Nah, pada tampilan berikut ini merupakan puisi karangan Wiji Tukul yang berjudul Bunga dan Tembok. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengertian dari puisi marginal. Puisi marginal adalah sastra yang tidak terlalu menguntungkan, sastra pinggiran. Menurut F. Rahardi, adalah sastra yang tidak pernah beredar dalam orbit pusat sastra. Kita akan masuk dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama dimulai dari tema mayor. Tema mayor pada puisi tersebut yaitu kerakyatan dan penderitaan rakyat. Adapun tema minor pada puisi tersebut yaitu tentang kemanusiaan, sindiran untuk pemerintah. Amanat pada bagian ini adalah yang pertama, agar pemerintah berlaku adil serta tidak diskriminasi. Yang kedua, pemerintah meratakan pembangunan. Yang ketiga, agar pemerintah tidak memandang rendah kaum marginal. Yang keempat, pemerintah harus mendengar aspirasi rakyatnya. Adapun rima, pola larik dan pola bait pada puisi tersebut yaitu memiliki rima bebas, terdapat 10 larik yang tidak memenuhi persyaratan, serta terdapat larik yang memenuhi persyaratan yaitu dari 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Dan yang ketiga adalah unity dan koheren dalam tiap pola bait. Adapun diksi, yaitu memiliki makna kias pada puisi tersebut pada bagian seumpama bunga, kami adalah bunga. Yang kedua memiliki makna lugas pada bagian engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Terdapat juga gaya bahasa pada puisi tersebut. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi, terbukti dalam seumpama bunga, kami adalah bunga. Yang kedua, jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Yang kedua, memiliki gaya bahasa sarkasme. Yang pertama, engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Yang kedua, dengan keyakinan engkau harus hancur. Kita akan masuk dalam kelebihan dan kelemahan dari puisi marginal tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai kelebihan. Kelebihan pada puisi tersebut yang pertama adalah menggunakan kata lugas. Penggunaan kata lugas memudahkan siapapun pembaca untuk dapat memahaminya. Yang kedua adalah menggunakan pesan yang amat menarik terkait dengan pemerintah. Yang ketiga, berhasil membius pembaca dengan perasaan dan jiwanya. Yang keempat, penyadaran kepada manusia untuk dapat memanusiakan manusia. Adapun kelemahan pada puisi tersebut yaitu yang pertama, tidak berpola atau tidak beraturan. Yang kedua, gaya bahasa sarkasme yang ditimbulkan sehingga kurang cocok untuk anak kecil. Yang ketiga, puisi tersebut cenderung berisi kritik kepada pemerintah sehingga berdampak buruk pada dirinya sendiri. Pada bagian ini kita akan mengambil sebuah kesimpulan, yaitu terkait dengan sajaknya tidak menceritakan tentang keindahan, estetika, atau romantisme. Sajaknya bercerita tentang kehidupan rakyat, tentang kemiskinan, dan tentang penderitaan yang barangkali luput kita pahami keberadaannya. Titik sejarah sering mencatat rezim selalu menghapus ingatan kolektif masyarakatnya, melenggangkan tirani. Sehingga Wiji Tukul menulis puisi-puisi yang bertema kerakyatan supaya kita mengetahui kehidupan rakyat di masa Orde Baru.